salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi, Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Iya, senang sekali hari ini Kamis 10 April 2025 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita dimanapun Bapak Ibu berada. Dan kehadirannya membuat segala-galanya menjadi baik. Ya, hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian dengan sebuah tema Yehova Jireh. Ini dilandaskan dengan apa yang viral dari gereja BMC, yaitu ketika gembala senior kita melaunching album pujian yang berjudul Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Maka itu Bapak Ibu sekalian yang belum pernah mendengarkan lagu tersebut, nanti setelah doa fajar segera buka YouTube-nya, ketik Yehova Jireh Pastor Lukas Kusuma. Lagu itu sangat memberkati banyak orang dan sudah menjadi berkat, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu berada dalam satu situasi di mana kebutuhan terasa jauh lebih besar daripada yang kita punya? Uang di dompet tinggal sedikit, tapi tagihan datang silih berganti bertubi-tubi, nggak ada habis-habisnya. Bukan berkatnya yang datang, tapi tagihannya yang datang, sehingga menyebabkan pusing tujuh keliling. Isi dapur tinggal sedikit dan seadanya, tapi keluarga masih tetap harus makan, ya. Gaji belum naik. Saya bilang di gereja, salary no up-up, ya kan? Tapi kebutuhan makin tinggi. Dan di tengah-tengah situasi itu, kemudian kita mulai berbisik lirih kepada Tuhan. Tuhan, ini nggak cukup loh Tuhan, ini nggak cukup. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita tidak butuh cukup untuk memulai mujizatnya dalam hidup kita. Yang Tuhan mau, yang Tuhan butuhkan, yaitu apa yang ada di tangan kita. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, lewat tangan Tuhan kita Yesus Kristus, yang sedikit itu bisa menjadi cukup, bahkan lebih daripada cukup. Itulah yang terjadi di tengah padang di Danau Galilea, Bapak Ibu sekalian. Ada kurang lebih 5.000 orang laki-laki berkumpul pada hari itu. Dan mereka, karena harinya sudah gelap dan sepanjang hari bersama-sama dengan Yesus, maka mulailah mereka lapar. Ya, nah, waktu mereka lapar, ternyata yang ada itu hanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, dan itu bukan milik daripada murid-murid Tuhan Yesus, melainkan milik seorang anak kecil. Lah kalau anak kecil, Bapak Ibu sekalian, 5 rotinya tentu roti yang kecil-kecil. Ikannya bukan ikan paus, tapi 2 ekor ikan tentu ikan kecil-kecil. Ya, secara manusia ini nggak masuk akal dan tidak mungkin cukup untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Disipua-sipua sampai puasi nggak mungkin bisa. Tapi apa respon daripada Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah dia kemudian berkata dalam hatinya, aduh, mateng ini, payah ini. Cuman terlalu sedikit, sangat sedikit. No, tidak. Tuhan tidak berkata seperti itu. Apakah kemudian Tuhan Yesus bilang begini, karena nggak ada stok makanan,
Ayo semuanya pulang, pulang, pulang ya. Makanlah di rumah masing-masing. Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Nah, apa yang dilakukan? Maka Yesus pertama kali justru melihat orang-orang yang sedang kelaparan. Ini penting sekali. Yesus melihat orang-orang yang sedang kelaparan itu dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ya, inilah yang membawa kita untuk merenungkan poin yang pertama, Yehova Jireh, dimulai dengan hati Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan. Bapak Ibu, kita harus ingat kita ada menjadi orang yang percaya, menjadi milik kepunyaan Tuhan, bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tapi karena belas kasihan daripada Tuhan Yesus. Dalam kitab Matius pasal 14 ayat 14 dikatakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tuhan Yesus itu melihat kerumunan besar. Maka yang pertama ia rasakan bukan gangguan. Sekali lagi, yang dia rasakan bukan gangguan, tapi belas kasihan. Tuhan Yesus melihat orang-orang ini sedang 4L, lapar, letih, lesu, lemah, ya, dan mereka butuh makan, mereka butuh untuk ditolong supaya tidak kelaparan. Artinya Tuhan Yesus itu peduli Bapak Ibu sekalian, bukan hanya pada hal-hal yang rohani, tapi Tuhan Yesus itu peduli tentang kebutuhan jasmani daripada umatnya. Tuhan tidak pernah berkata yang paling penting itu adalah jiwa mereka. Tapi Tuhan itu juga memberi makan, yaitu tubuh jasmani mereka. Jiwa kita itu penting supaya tidak binasa, tapi Tuhan juga melihat kebutuhan jasmani kita itu penting. Kasih sejati, Bapak Ibu sekalian, itu bukan hanya soal berkata-kata, tapi bertindak. Kalau berkata-kata aja, tidak bertindak, anak muda bilang NATO, no action, talk only. Ya, hati yang mengasihi akan selalu menemukan cara untuk menemukan cara untuk memberi. Kepedulian tanpa aksi itu hanyalah simpati yang kosong. Tuhan nggak seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bagaimana Nabi Elia dengan janda yang ada di Sarfat. Di tengah masa kekeringan dan kelaparan yang hebat itu, Bapak Ibu sekalian, maka Tuhan mengutus Nabi Elia ke sebuah tempat kecil, desa yang bernama Sarfat. Di sana Tuhan tidak menyiapkan orang yang kaya atau berpengaruh untuk menolong Nabi Elia ini. Tapi justru Tuhan siapkan seorang janda yang amat sangat miskin, yang hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Saat Nabi Elia meminta makanan, janda itu menjawab dengan jujur, aku nggak punya apa-apa loh, cuman sedikit tepung dan minyak untuk membuat roti terakhir bagi diriku dan bagi anakku. Setelah itu kami berdua akan mati. Namun Nabi Elia dalam kuasa Tuhan berkata, jangan takut, buatkan roti untukku lebih dahulu. Tuhan berjanji
tepung dan minyakmu tidak akan habis sampai hujan turun. Dan benar Bapak Ibu sekalian, selama masa kekeringan itu mujizat terjadi. Tepung di tempayan tidak habis dan minyak di dalam buli-buli itu tidak kering, ya. Jadi apa kaitannya dengan belas kasihan Tuhan Yesus? Tuhan melihat janda itu di dalam keterbatasannya dan kemudian mengutus pertolongan lewat seorang yang bernama Elia. Artinya Tuhan itu tidak menutup mata Bapak Ibu sekalian terhadap pergumulan jasmani bahkan yang sederhana sekalipun seperti makanan. Ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu aktif bekerja bahkan di tengah-tengah masa sulit bagi mereka yang paling lemah dan tidak punya daya. Sama seperti Yesus yang melihat orang banyak dan tergerak oleh belas kasihan, Tuhan juga melihat janda di Sarfat yang sedang putus asa dan memilih menolongnya dengan cara yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mujizat itu dimulai ketika Tuhan Yesus peduli, ketika hatinya penuh dengan belas kasihan. Dan Tuhan yang sama hari ini juga peduli dan hatinya penuh dengan belas kasihan. Dia melihat kebutuhan setiap Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini Bapak Ibu datang dengan hati yang lelah. Mungkin maaf ada yang dompetnya sedang tipis dan kembang kempis. Atau usaha pekerjaan Bapak Ibu sedang sepi atau sedang berat-beratnya. Atau persediaan yang ada pada Bapak Ibu nyaris habis, bahkan harapannya nyaris habis. Dengar, Tuhan Yesus tidak hanya melihat kepada kerumunan orang banyak, tapi Tuhan melihat hati pribadi lepas pribadi, melihat keadaan kita face to face, seorang demi seorang. Dan Tuhan Yesus bukan hanya tahu apa yang Bapak Ibu butuhkan, tapi Tuhan juga mau bertindak. Dengar, pagi ini Tuhan juga mau bertindak untuk memenuhi apa yang kita butuhkan, termasuk memulihkan hidup kita. Dan hari ini, jika ada di antara Bapak Ibu sekalian yang sedang bergumul, ya, datang kepada Tuhan, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah nggak bisa menceritakan kepada siapapun, tapi ingat satu hal, Tuhan Yesus yang dulu tergerak oleh karena hatinya penuh dengan belas kasihan, maka Tuhan Yesus yang sama tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia masih melihat, dia masih peduli, dan dia sanggup untuk menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, belas kasihan daripada Tuhan Yesus itu bukanlah emosi sesaat, ya. Dia tidak hanya merasa belas kasihan lalu diam. Belas kasihan Tuhan Yesus itu menggerakkan dia untuk bertindak secara nyata. Dan dari situ kita melihat bahwa kasih Tuhan selalu datang bersama dengan kuasanya. Yesus tidak hanya punya hati yang penuh belas kasihan, tapi tangan yang penuh kuasa untuk mencukupkan. Sekali lagi, Tuhan Yesus datang dalam hidup kita bukan hanya dengan hati yang penuh belas kasihan, tapi Tuhan Yesus datang juga dengan tangannya yang penuh kuasa untuk mencukupkan, untuk memenuhi apa yang kita butuhkan. Poin yang kedua, bahwa Tuhan Yesus itu adalah
Yehova Jireh, ya. Mari kita lihat Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagikannya kepada mereka. Jadi dalam keadaan krisis, dan resesi, Yesus tidak panik. Ya, hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, seluruh dunia dihebohkan karena tarif yang akan dikenakan oleh Mr. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, tentang perpajakan barang masuk ke Amerika. Seluruh dunia panik, dan ada teman saya, ya, kemarin dulu dia kirim pesan kepada saya, "Pastor, tolong beritahu Mr. Trump, ya, jangan bikin goncang seluruh dunia." Saya bangga sekali, teman saya minta tolong saya menyampaikan ke Mr. Trump karena dia tahu saya adalah sahabatnya, katanya dia, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak panik waktu terjadi krisis itu. Dia tidak menyuruh murid-muridnya untuk pulang atau pergi belanja dulu ke desa-desa terdekat. Ya, ia cukup mengangkat apa yang ada itu, 5 roti dan 2 ekor ikan. Sekali lagi, Tuhan Yesus itu cukup mengangkat 5 roti dan 2 ekor ikan itu, ya, dihadapkan ke sorga. Dan kuasa Tuhan itu bekerja, ya. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Yang sedikit itu kalau ada di tangan Tuhan Yesus, sekali lagi yang terbatas itu kalau ada di tangan Tuhan Yesus itu, maka akan menjadi lebih dari cukup, akan menjadi sesuatu yang luar biasa, dahsyat, dan ajaib. Tuhan itu, Bapak Ibu sekalian, tidak kekurangan sumber daya. Dia hanya menunggu kita ini percaya atau tidak. Mujizat dimulai saat kita menyerahkan 5 roti dan 2 ketul ikan itu kepada Tuhan. Mujizat itu terjadi, keajaiban itu terjadi kalau apa yang terbatas, yang sedikit yang ada pada kita diberikan kepada Tuhan, diserahkan kepada Tuhan, termasuk talenta kita, ya. Waktu datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, percayalah Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu bisa memberkati lebih daripada apa yang kita kira. Bahkan Tuhan bisa mengangkat dan mempromosikan hidup kita. Bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi di tangan siapa yang kita miliki itu berada. Tuhan menyediakan bukan menurut kemampuan kita, Bapak Ibu sekalian, tapi menurut kemampuan Tuhan dan kekayaan Tuhan. Kalau masih ingat bagaimana peristiwa orang Israel keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Jumlahnya akhirnya ada kurang lebih 3 juta orang. Dan setiap hari, bayangkan di padang gurun, 3 juta orang setiap hari diberi makan oleh Tuhan Yehova Jireh itu. Dengan makanan yang disebut superfood, Bapak Ibu sekalian, makanan super. Sehingga dengan mana itu setiap pagi, Bapak Ibu sekalian, menyebabkan orang-orang Israel itu sehat, kuat, panjang umur, bisa jalan selama 40 tahun. Bukankah itu adalah Tuhan Allah yang ajaib? Tuhan Yesus adalah Yehova Jireh, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak pernah kekurangan solusi. Dia tidak pernah kekurangan akal. Dan dia sanggup mencukupkan semua kebutuhan daripada anak-anaknya. Namun, jangan berhenti pada berkat-berkat secara jasmani saja, Bapak Ibu sekalian.
Karena Tuhan Yesus mau lebih. Dia mau memberi kita lebih. Bukan hanya soal roti untuk perut, tapi Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah roti hidup itu. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35 berkata, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi setelah memberi makan 5.000 orang itu, Bapak Ibu sekalian lebih, ya, banyak dari mereka kemudian mengikut Yesus. Karena apa? Melihat mujizat, yaitu mereka kenyang. Yesus tahu motivasi mereka. Dan maka secara langsung Tuhan Yesus itu menegaskan, kamu mencari aku bukan karena kamu mengerti tanda-tanda, tapi kamu mengikut aku karena kenyang. Maka itu saya selalu ingatkan kepada jemaat, jangan cari Tuhan Yesus karena ingin kaya atau ingin sekedar bertahan hidup, hidup tidak kekurangan, ya. Gak usah cari Tuhan Yesus kalau cuman maunya seperti itu. Tapi Tuhan Yesus menyatakan, akulah roti hidup. Roti itu penting. Tanpa makanan, manusia bisa mati. Tapi makanan rohani itu jauh lebih penting. Karena menyangkut hidup yang kekal. Tuhan berkata, jangan bekerja untuk makanan yang akan rusak, tetapi bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Tuhan Yesus bukan hanya pemberi berkat, tapi Tuhan Yesus adalah berkat itu sendiri. Dia adalah roti yang hidup. Dia adalah satu-satunya yang bisa membuat kelaparan, yang bisa memuaskan kelaparan terdalam dalam hidup manusia, yaitu kelaparan secara manusia rohani. Ya, nah hari ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau berbicara kepada setiap kita bahwa kebutuhan terbesar manusia sesungguhnya bukan roti, tapi hubungan yang dipulihkan dengan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus datang bukan untuk membuat kita kenyang saja, tapi Tuhan mau membuat hidup kita memperoleh keselamatan yang kekal untuk selama-lamanya. Kita bisa makan enak setiap hari, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau jiwanya kosong, itu merana, dan kita akan tetap merasa lapar. Maka itu jangan hanya datang kepada Tuhan saat butuh bantuan, tapi datanglah kepada Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Baca firman, renungkan itu setiap hari, dan lakukan dengan setia, karena itu adalah makanan yang kekal bagi kita. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan cuma hubungan gawat darurat, tapi bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, hari ini kita telah belajar Yehova Jireh, Tuhan Allah yang mencukupkan. Yang pertama, kasih-Nya itu melihat dan peduli pada kebutuhan kita. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Yang kedua, kuasa-Nya itu sanggup mencukupkan. Bahkan dengan apa yang sedikit yang ada pada kita kalau diserahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan bahwa diri-Nya itu adalah roti yang hidup, sumber kepuasan sejati. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk selamanya. Mari kita berdoa.
Materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Biarlah kami menyadari bahwa kami ini dicintai dan dikasihi oleh Engkau, dan Engkau selalu melihat kami dengan hati yang penuh belas kasihan. Engkau tak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau yang mencukupkan segala apa yang kami butuhkan lebih daripada cukup. Maka itu Bapa, ajar kami untuk berespon dalam kehidupan ini. Untuk kami datang kepada Tuhan bukan hanya soal makanan, bukan hanya soal berkat-berkat tubuh jasmani, tapi kami tahu bahwa di dalam Engkau, Engkaulah yang akan memenuhi kebutuhan terbesar daripada jiwa dan rohani kami, yaitu keselamatan kekal di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau terus tinggal dengan betah, dengan kerasan Tuhan, dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu. Dan kami percaya tahun 2025, apa yang dibutuhkan oleh kami semua anak-anak-Mu, Engkau sudah menyediakannya, dan bahkan penyediaannya itu lebih daripada cukup. Dalam nama Yesus yang percaya, bersama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.